Oke. Nah, di sini saya mau sedikit sharing soal keuangan. Setiap bulan saya bisa sisihkan sekitar 20 juta rupiah. Wow, gede juga. Terus ya tabungan 10 juta aman. Oke. Terus utang kosong, dana darurat aman untuk 3 bulan dalam bentuk won. Nice. Saham Indonesia 20 juta. Oke. Terus aset properti ada tanah senilai 300 juta yang nantinya untuk rumah mungkin. Nice. Terus sejak awal 2024 dana sisian bulanan saya langsung saya alokasikan ke kripto. Sampai sekarang modalnya sudah terkumpul 500 juta rupiah dengan alokasi Bitcoin sekitar 100 juta dan sisanya altcoin. Wah, itu yang. Oke, lanjut. Nah, posisinya sekarang lagi floating loss 40%. Oke. Pertanyaannya, dengan sisa kontrak saya 2 tahun ini, saya pengen simalin penghasilan dan strategi investasi biar nanti bisa pulang dengan kondisi finansial yang kuat. Menurut Bro Tim atau Prof Kakak, apakah strategi all-in ke kripto masih bijak atau diversifikasi dan realokasi ke instrumen lain? Kira-kira begitu, Bro. Oke, lanjut Bro Kakak. Ini kayaknya mas-mas Jawa yang ini, Bro. Yang melek investasi ya. Ini mas-mas Jawa idaman lah ya ini. Iya. Idaman kita ngomong. Cuman yang jadi kita sayangkan tadi ini ya, kriptonya 500 juta. Gede banget. Iya. Dibandingkan aset-aset lain. Plus dia exposure-nya terlalu gede ke altcoin. Oke. Padahal kita kan selalu kasih saran ke teman-teman nih, investor kripto tuh 80% harusnya Bitcoin. Ya. Berarti minimal harusnya ya itu kalau benernya itu harusnya minimal kita ngomong 400 jutanya itu bukan di altcoin tapi di Bitcoin. 100 jutanya yang di altcoin. Dan itulah mengapa ya akhirnya portofolio nggak bisa naik signifikan. Karena rules-nya itu tadi pertama udah nggak disepakatin dan overexpose. Padahal kalau kita ngomong, wah ini udah ada dana sisian 500 juta, ya itu tolong jangan di average down lagi masuk kripto, karena siklusnya udah mendekati akhir, ada tanah 300 juta, keep it, ya. Saran kita ya, rebalancing portofolio kriptonya untuk ke yang lebih safe, dan juga lebih low risk, daripada ya kamu ke floating gede banget dari total aset yang kamu miliki. Sama aja kamu setengah kaki kamu taruh di api nih ya. Iya. Iya. Gimana itu? Ya, makanya itu sisa 2 tahun lagi ini kira-kira yang paling bijak diarahkan kemana? Oke, kalau investasi kan kita banyak pilihan ya. Kamu cari bisa 5-7 uncorrelated asset class. Jadi aset class yang tidak berhubungan satu dengan lainnya. Contohnya, lu bisa domestic equity, saham lokal satu, saham luar negeri satu, saham India kalau lu punya aksesnya. Lu bisa beli gold di situ, lu bisa beli Bitcoin, lu bisa beli properti yang income generating, banyak sih. Lu bisa beli DIRE juga. DIRE itu kayak REITs-nya Indonesia, Real Estate Investment Trust. Di Indo namanya DIRE. Produknya banyak ya. Cari yang uncorrelated 5-7. Lu sebar di situ. Karena lu turis balik lagi. Yes. Lu bukan professional investor, kecuali lu punya fund fokus di kripto ya silakan. Tapi kalau enggak ya jangan. Ya. Disebar, karena lu nggak tahu apa yang akan terjadi di bawah matahari ini. Lu nggak tahu hari esok tuh akan bawa apa. Jangan sok pinter, sebar. Setuju? Siap. Oke, langsung siap dia, mantap nih. Bener, karena kan ya harus gitu bro. Harus kita mempersiapkan yang terburuk sambil berharap yang terbaik. Jangan kebalikannya. Nanti kalau kebalikannya ya kita jatuh ke dalam delusi. Seakan-akan kita bisa kalahin market terus menerus. Padahal untuk ya investor dan juga orang biasa, kamu udah oke banget ya. Dengan kamu kan merisikokan banyak hal ya. Dengan kita ya ngomong ya. Kamu kan juga udah bekerja ya di migran luar Indonesia. Plus juga
punya sisa kontrak 2 tahun. Jadi jangan sampai nih kamu malah yang aman-aman itu justru ya kamu buang dan juga kamu sia-siakan. Ya. Jadi berpikir ya untuk lebih defensif lagi dan banyak juga ya ketidakpastian di hidup ini. Iya. Jadi jangan terlalu overexpose untuk Dennis ya. Oke, siap. Iya. Siap, bro. Ini ada yang bilang nih, ada yang nanya lagi bro ke gua. Apakah menggadai SK PNS di bank itu langkah yang salah bro? Itu bukan sangat salah gitu. Lu take away income lu. Jadi ternyata di skema ini banyak satu. Dan dua tadi ada yang bilang, iya bro di desa banyak ponzi kayak itu. Apalagi di perikanan dia bilang. Benar-benar dia ditunjukin kapalnya segala macam. Tapi di ponzi itu namanya skema ponzi teman-teman. Ya, hati-hati sekali. Kamu jangan coba gadai kamu punya gaji di bank. Ya, karena kamu PNS dapat kepastian, bank kan enak banget. Dia resiko NPL-nya kecil. Apa kalau gitu kita bikin bank daerah aja, bro? Yang banyak tuh. Namanya gadai ke kita gini aja. ya, tapi bank gitu. Tapi Tapi bank. bank. Bikin kali ya kita bank Iya. ya. Enak tuh. Bener. Sebar buat orang-orang bego kayak begitu enak banget tuh makannya. Tapi bank kemana? Tapi bank. Ya. Iya. Kita makanya Iya. bingung gua kayak kok ada itu? Itu kayak cuma ada di negara ini, bro. Ya benar Kayak sih. orang ngegadai dia punya gaji masa depan ke bank tuh cuma ada kayak di negara ini. Itu luar biasa gobloknya itu. Itu udah nggak bisa diselamatin tuh level IQ-nya kalau udah begitu. Terus dia bela lagi investasinya, soalnya itu hidup dia gitu. Karena semua gajinya di situ. Oh iya. Makanya dia dengerinnya tersinggung. Tersinggung Apa aku dia. ketipu? Aduh. Enggak. Enggak, SHM. Terus sekarang udah di grup WA-nya udah Nggak, heboh. udah nih. tanya, ya, dia Udah udah heboh tanya, nih. dia udah Kayak, tanya. Bang, Bang, ini SHM-nya beneran nggak atau fotokopian? HGB-nya bang, HGB-nya bang. Beneran gak nih sertifikatnya? Tahu dicek palsu. damn. Banyak ya, skema-skema Ponzi itu banyak banget. Dari robot trading. Bener. Karena orang Indo tuh pemalas ya bro. Mereka ditawarin yang begitu tergiur kan. Pemalas dan pemimpi biasanya. Pemimpi betul. Busuk ini emang ya. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk join di Discord-nya bro. Benar. Besok kita ada announcement yang penting. Jadi jangan sampai ketinggalan karena kita nggak bisa punya cara untuk reach kalian. Setuju. Jadi masuk ke komunitas ternak uang situ Discord-nya langsung diklik aja, tinggal accept, 2 kali tombol. Kalau lu masih malas gimana bro tuh? Klik gitu. Males itu. Iya nanti kena ponzi yang lain lagi kalau males. Iya, lu kena Ponzi lagi yang lain. Nanti nextnya kita bikin isi formulirnya Yang proper ya. yang serius gitu. Jadi isinya Bener. bakal panjang banget. Jadi lu akan capek isinya. Karena itu gue mau filter bener-bener gitu loh. Lu mesti ada tunjukin bukti juga deh. Nextnya. Lo harus attach file tunjukin Iya. buktinya. Yang lo mau ngomongin itu apa. Karena tadinya kita pikir yang soalnya sebelumnya lebih normal bro. Ternyata nyampe ke sini. Tapi nggak apa-apa. Ini jadi bahan edukasi. Bener. Orang bodoh tuh betapa dia akan bela kebodohannya sampai ke ujung maut. Gitu. Makin kesini makin kesana ini ya. Iya betul. Jadi Jangan ya makin sana. sebenarnya oke juga karena kita kan tahu sebenarnya level audiens di mana. Iya. Dan betul. level literasi finansial di Indonesia tuh di mana? Kalau kata data kan 66% orang terliterasi finansial Iya. di Indonesia. Tapi setelah kita lihat tadi teman-teman bisa nilai deh. Cuma 2 loh yang bisa ditelepon tuh jelasin dengan benar. Iya. Sisanya kan enggak. Ini nih, Itu kan sebenarnya random sampling kan ini. contoh ini masih ada yang bela tuh kan gak ada SK bisa dapat segini. Hasilnya kira-kira gaji itu setelah SK lunas dapat kebun enggak bukan dapat kebun dapat tai dia. Betul, dapat tai. Jadi banyak sekali yang apa ternyata PNS ini yang bodoh ini banyak sekali bro. Yang gadai semua gajinya begini. Ya takutnya atasannya loh bro biasanya yang suruh mereka. Gawat itu, luar biasa gawat. Ya. Hati-hati juga. Bahaya ya. sekali kalian teman-teman. Lu punya gaji disimpan, ikutin tangga kita ya, bikin dana. Buat yang mau dengar. Yang nggak mau denger ya lu mati aja, gue nggak pernah peduli. Kan lu mau mati jauh gue nggak peduli ya. Jadi kalau udah gue ingetin terus lu nggak mau denger ya silakan mati aja, nggak peduli. Bikin 10 juta dulu di rekening ya, jangan ngutang, Setuju. apalagi jangan tarik future income power lu. Karena ketidakpastian tuh gak ada yang tahu. Lu mau nggak punya bisnis nih, lu jualan bakso nih selama setahun, tapi tiap kali habis lu pulang jualan semua uang cashnya gue rampok. Sama begitu kan. Persis itu. Tapi dikasih kertas gitu. Kasih kertas ya, gue tukar sama kertas terus gue bilang ini kebun lu punya lu di belakang. Ya, gawat. Ada yang bilang tapi itu lu pernah di daerah, makanya lu di daerah. Ya itu dia. Damn. Nggak masuk akal bro, lu jualan bakso capek-capek dari pagi ke malam terus cashnya gue sini. Sini. Tapi bang. Tapi bang.
Itu kayak tadi bro kakak bilang bener skemanya. Gue punya 10 juta, gue kasih dia. Terus dia kayak nih bro, 5 juta hasil sawit. 5 juta dia pakai buat bayar LC. Damn. Skemanya gitu teman-teman ya. Jadi itu aja untuk hari ini. Jangan lupa masuk Discordnya.